Sikap dari majelis tetap menjamin memenuhi hak-hak terdakwa untuk mempelajari, mengetahui laporan hasil audit tersebut. Sebaiknya kami wajibkan sebelum pemeriksaan atau pengajuan ahli tersebut, auditor dari BPKP, penuntut umum wajib menyerahkan laporan tersebut kepada kami dan juga penasihat hukum. Masalahnya kami juga belum menerima berkas laporan hasil audit tersebut. Ya. Jadi sebelum ahli dari auditor BPK dihadirkan kepada majelis juga kepada penasihat hukum untuk diserahkan agar punya waktu yang cukup mempelajari pada saat sidang dengan agenda ahli dari BPKP. Ya. Jadi untuk hari ini kami rasa kita lanjutkan dengan agenda saksi. Ya. Penting, majelis sudah bermusyawarah bahwa adalah penting menjamin pemenuhan hak-hak terdakwa dan itu akan dipenuhi pada sidang dengan agenda ahli. Namun penting juga persidangan ini berjalan lancar sesuai dengan sesuai dengan agenda yang telah kita jadwalkan. Ya. Silakan. Mohon izin yang mulia. Kapan batas waktunya supaya ada penegasan? Kami minta sebelum pemeriksaan ahli dari BPKP, auditor dari BPKP. Jadi sebelum ahli diperiksa kami sudah punya, penasihat hukum juga sudah punya. Kami mohon izin 1 minggu yang mulia sebelum pemeriksaan. Oh, di sini yang mulia. Nanti kalau begini nanti bakal lama lagi tanggapan yang nggak selesai juga ya. Karena begini yang mulia, ini kan tidak akan lama kalau seandainya saudara rekan kita jaksa penuntut umum ini tidak membantah lagi apa yang sudah diputuskan kemarin. Kan minggu ini sudah disepakati. Oke, itu sudah kami ambil sikap terhadap hal demikian ya. Tadi sudah kami sampaikan. Tinggal nanti kewajiban penuntut umum ya untuk memenuhi hak terdakwa sebelum ahli dihadirkan dari auditor BPKP, memenuhi hak terdakwa penuntut umum penasihat hukum untuk menyerahkan laporan hasil audit tersebut. Apabila tidak diserahkan artinya ada pelanggaran hak terdakwa di situ. Ya. Tadi ya, ketika dimulai persidangan ternyata rekan-rekan jaksa penuntut umum tidak membawa salinan BPKP sesuai dengan keputusan majelis hakim minggu lalu. Karena kemarin minggu lalu sudah diperintahkan secara tegas untuk dibawa minggu ini. Itu menjadi spekulasi kita, apakah benar-benar ada audit BPKP tersebut? Apakah belum selesai? Atau ada apakah dengan audit tersebut? Sehingga pihak kejaksaan dalam hal ini kayaknya seperti berat sekali untuk menghadirkan itu. Karena sama-sama kita ketahui audit itu sama halnya dengan BAP yang lain yang setelah diserahkan kepada kita. Ketika sudah mulai persidangan itu sama-sama harus kita miliki untuk supaya ada balance. Mereka menuntut, kita membela supaya tercipta keadilan tadi. Nah inilah yang betul-betul menjadi pertanyaan besar kita. Ada apakah gerangan dengan audit BPKP tersebut sampai begitu bingungnya pihak penuntut umum untuk menghadirkan audit tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti kawan-kawan ketahui tadi, bahwa berulang kali saksi-saksi yang dihadirkan itu dimintain pendapatnya. Padahal saksi itu adalah saksi fakta yang harus mereka mengetahui sendiri, mengalami sendiri. Nah ternyata mereka tidak mengetahui dan tidak mengalami apa-apa. Itu hanya pendapat. Apalagi pendapat tentang peraturan menteri yang mereka bukan punya background hukum. Tentunya menjadi keliru. Nah ketika mereka menanyakan itu lalu dibiarkan, kami juga mendesak. Rekan-rekan saya juga mendesak, lalu kebingungan mereka menjawabnya. Itulah akibatnya kalau menghadirkan saksi yang tidak sesuai dengan fakta seada-adanya. Ya, nanti lebih detailnya Pak Dodi bisa jelaskan. Pak tadi katanya Bapak yang ngomong ada sanksinya gitu ya Pak kalau misalnya memberikan pendapat begitu melebihi dari kapasitas, itu sanksinya apa Pak? Betul. Jadi kami sudah tegaskan di awal, satu, sesuai dengan KUHP, keterangan saksi itu yang dipakai itu adalah keterangan yang di pengadilan, bukan yang di BAP. Karena kenapa? Karena di BAP itu tidak disumpah. Dan bisa saja BAP itu karena tidak didampingi penasihat hukum, bisa saja dikondisikan, bisa saja dibuatkan dan yang lainnya, memungkinkan saja. Ya, makanya keterangan itu yang dipakai adalah keterangan di persidangan. Itu diatur oleh KUHP.
Jadi kalau semua jaksa mengatakan sesuai nggak dengan BAP-nya, sudah sesuai ya BAP, itu pertanyaan-pertanyaan klise yang harusnya tidak boleh lagi dipakai zaman sekarang. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, saksi yang palsu, memberikan sumpah palsunya karena mereka disumpah, lalu memberikan keterangan yang dia bohong, tidak sesuai kapasitas, tidak sesuai kemampuan, dia mengada-ada, ada sanksi hukumnya 9 tahun ancamannya. Dan kami tidak main-main. Kami sudah buktikan di proses pra-peradilan Jakarta Selatan. Begitu kami ngomong siang, sorenya kami laporkan ahli itu. Itu kami ingatkan ya. Saksi-saksi yang mencoba merekayasa, kami tidak segan-segan. Hari itu juga kami laporkan ke kepolisian dan itu diproses. Nah, makanya kita himbau semua saksi-saksi, mungkin Anda pada waktu di kejaksaan Anda ketakutan, mungkin Anda tertekan sehingga ada dibuatkan apa Anda mengatakan iya aja, mungkin seperti itu. Di persidangan ini Anda boleh bebas mengatakan apapun. Dan Anda boleh tidak mengatakan kalau itu bukan kemampuan dan kapasitas Anda.